Kalau kita diajarkan menjadi orang yang baik, berbahaya itu nggak salah, nggak selalu hasilnya buruk. Tapi ketika kita sudah punya definisi, karena kita mengambil sebuah belief system, menurut Islam yang kupercaya begini, berarti yang baik adalah begini. Aku adalah orang baik. Berarti kalau udah ngomong aku adalah orang baik, yang tidak mengikuti itu tadi jadi orang buruk. Kalau neng Ma'iyah, orang yang berbeda tidak dilihat sebagai orang buruk, orang yang berbeda, selesai. Tapi tidak menutup kemungkinan orang melihat orang yang menurut dia tidak baik menjadi musuh, ya. Jadi ketika kita mendeklarasikan bahwa kita orang baik, kita sudah sedikit punya bibit musuh terhadap orang yang salah. Makanya naluri kita kalau neng ayat, wahai orang-orang yang beriman, jangan seperti orang-orang yang kafir. Selalu gitu toh imajinasinya. Nah, misalnya kowe nonton film mesti belone jagoane dudu musuhe. Itu kan memang naluri kita untuk menjadi orang baik itu loh. Nggak salah sebenarnya pengen jadi orang baik, tapi setahu Kanjeng Nabi nggak nyuruh kamu jadi orang baik, nyuruh jadi kamu orang bermanfaat, berniat. Semuanya tergantung sama niat. Kenapa? Karena niat itu di dalam diri kita. Kita nggak bisa, kalau berbuat baik, kalau menjadi orang baik untuk orang lain itu tidak ada jaminan sama sekali. Iso kowe nglakoni apik karo wong, ya niatmu tok. Karena baik, buruk, beruntung, nggak beruntung itu bisa diukur oleh waktu, bisa diukur oleh konteks. Ada cerita di Cina sedikit ya, minggu sedikit ono cerita, nggak salah saka Cina untuk memperlihatkan bahwa baik, buruk, beruntung sama rugi itu bolak-baliknya cepet. Ada saudagar punya anak 3 laki-laki, gagah-gagah gede-gede. Tetangganya ngomong, wah beruntung kamu punya anak laki-laki, 3-tiganya gagah. Suatu hari 3-tiganya naik kuda, jatuh semua kakinya patah, pincang. Wah kamu ya kurang beruntung ya, punya anak 3 laki-laki gagah pincang semua katanya. Gak lama seminggu kemudian ada perang yang anak-anak mudanya diambil untuk jadi prajurit. Dia ngomong, kamu beruntung ya, anak-anakmu pincang jadi gak jadi prajurit, berangkat perang gak jadi mati. Udah ketika menang perang, yang pulang perang bawa rampasan perang jadi sugih-sugih. Dia ngomong, kamu gak beruntung ya, anakmu gak ikut perang pulang gak jadi sugih. Betapa gampangnya bolak-balik itu antara benar salah, baik buruk itu tadi loh. Jadi kalau kita ngomong baik tidak dengan pengalaman sendiri, kita ngomong baik buruk tidak dengan saya pengen mencoba membuat hipotesis, mengambil sebuah belief system yang kita semua membagi. Jadi kita semua pasti sama. Saya tanya sekarang, daripada ciptaan dunia yang segini besarnya, kamu tuh paling baik sama siapa menurutmu? Kamu paling baik sama siapa? Pernah tahu mikir ya? Kamu paling baik sama dirimu sendiri. Wes tak jamin. Ya toh, semua yang kamu lakukan untuk dirimu sendiri adalah yang terbaik pasti. Ya kan? Jadi, dan saya sambungin sama konsep yang lain lagi. Kalau kamu hidup di dunia, kan mengenal Tuhan melalui ciptaannya. Kamu mengalami apa sih di dunia? Apa kamu bisa mengalami pohon? Kamu bisa mengalami langit? Kamu bisa mengalami gunung? Bisa mengalami burung yang terbang? Satu-satunya ciptaan Tuhan yang kamu bisa alami hanyalah dirimu sendiri. Tak jamin, hanyalah dirimu sendiri, nggak ada yang lain. Kamu ngelihat pohon, itu kamu gak ngalami jadi pohon. Ada cahaya ke pohon, mantul ke matamu, dikelompok ke karo retinane, diolah karo otaknya, jadilah kamu image pohon. Apakah kamu ngalami pohon? Enggak, kamu ngalami dirimu sendiri. 100% kamu ngalami dirimu sendiri, gak ada yang lain. Nah, ketika kita ngomong itu benar, itu salah dan segala macam, kamu gak ngalami itu semua, ya kamu alami itu satu dirimu sendiri. Jadi saya ngambil gini, man arofa nafsahu fakat arofa robbahu, itu bukan pilihan perjalanan menuju Tuhan, itu satu-satunya jalan menuju Tuhan.
Karena kita tidak mengalami yang lain kecuali diri kita sendiri. Ngalami apa meneh toh Dewi selain diri kita sendiri. Dan kalau mau baik, kamu sudah punya sudah punya caranya, karena kamu tahu baik pada dirimu sendiri. Nyari Tuhan gak usah di sana. Kamu mengalami penciptaan setiap hari. Ora sah sing ampuh-ampuh lah. Ente mangan tempe dadi daging, mangan kacang dadi daging. Apa mangan sego neng omah, apa njaluk kancamu, apa nyolong, tetep dadine awakmu dhewe. Itu kan proses penciptaan luar biasa dan ajaibnya luar biasa. Mangan apa wae dadi awakmu dhewe. Kamu dari kecil menjadi besar kan ngumpulin dari hal-hal yang di luar itu. Itu satu ngalami Tuhan kira rasa ruwet, maksudnya kemana-mana. Kamu mengalami diri sendiri dulu, mengalami diri sendiri. Dan gini, semua yang diajarkan agama itu sudah kamu lakukan sama dirimu sendiri. Jadilah baik sama orang lain. Kamu baik nggak sama dirimu sendiri? Sudah. Jadilah kamu ikhlas sama orang lain. Kamu ikhlas nggak sama dirimu sendiri? Ikhlas tuh. Kamu jangan memusuhi orang lain. Kowe mosok musuhi awakmu dhewe, ya ora toh? Jadi iki ngomong rada ekstrim ya. Sebenarnya konsep kasih sayang, konsep baik sama orang lain, harus bermanfaat, itu nggak perlu semuanya. Karena kamu sudah mengalami pada dirimu sendiri. Kalau kamu sudah melebarkan dirimu bahwa akunya bukan hanya ini, akunya adalah orang segini banyak, udah nggak butuh konsep itu. Ketika kamu menolong dirimu, mencebok dirimu sendiri, kamu punya bayangan gini nggak? Ini aku dapat pahala ini karena aku baik sama diriku sendiri. Butuh nggak ayat-ayat seperti itu? Ketika kamu mengobati luka di tanganmu, kamu butuh semua konsep itu enggak? Kenapa? Karena itu dirimu sendiri. Tauhid itu nanti endingnya kita jadi satu, bukan jadi dua. Sehebat-hebatnya manusia mencapai pemahaman, ketika masih ada kamu gak akan ada tauhid. Karena masih ada aku dan masih ada bukan aku. Nah, jadi kembali gitu tadi, semua pelajaran yang membuat jarak antara aku dan kamu itu akan menghasilkan perseteruan walaupun pada level yang berbeda. Karena aku baik, kamu buruk. Karena aku benar, kamu salah. Padahal kebenaran yang sejati seharusnya inklusif. Semua harus terlibat dalam kebenaran itu. Ketika ada yang tidak terlibat, dia tidak akan sejati. Jadi nek ana wis ngomong aku sing paling bener, aku sing paling apik. Ngene iki jak janjane. Sing orang ini iki salah. Itu sudah menjadi akar dari perpisahan tersebut. Dan tidak ada kita bisa mencapai tauhid kemutlakan. Enggak ngomong satu. Kalau satu nanti ada dua. Tauhid mutlak, tidak ada selain. Diomongke wae ra iso. Kenapa diomongke ra iso? Ketika kamu ngomong A, B-nya enggak kesebut. Ketika ngomong B, C-nya enggak kesebut. Padahal ketika Tuhan dia menyakup semuanya. Masuk ngomong A, B, C, D, E, F, G, H, I, J tekan Z, kuwi sing ora kesebut isih luwih akeh meneh. Angka siji tekan sejuta ora kesebut ya piye. Jadi kemutlakan itu bukan satu atau dua. Kemutlakan adalah mencakup semuanya, yang diomongkan aja nggak bisa. Bagaimana kita ngomong kita akan mencapai kebenaran, mencapai Tuhan kalau kita sendiri masih melakukan pembatasan dan perbedaan. Ngomong kamu benar, kamu salah, aku benar, kamu salah, aku benar. Itu juga bukan sesuatu yang harus dihindari. Itu adalah metodologi. Semua orang-orang pandai, semua nabi-nabi, semua rasul-rasul itu pasti paham ini. Cuman mereka mengantisipasi kebodohan orang-orang seperti kita. Tak kandhani ora paham kowe le. Wis saiki nglakonono iki wae, kowe nglakonono iki dengan harapan kamu bisa mencapai kesadaran seperti itu. Saya sangat terharu dengan Canon. Wis, mumpung raono. Saya terharu dengan Canon. Karena di Maiyah yang yang diajak bersama adalah kedaulatan diri, adalah kemampuan untuk menjadi tekad untuk menjadi diri sendiri.
Saya sangat cocok sama itu, karena itu yang saya bicarakan ini tadi. Kita tidak bisa mengalami apapun pada ciptaan Tuhan kecuali diri kita sendiri. Dan kalau kita sudah melakukan kepada orang lain, dalam tanda petik pada orang lain seperti yang kita melakukan pada diri sendiri, selesai, wis kelakon kuwi. Padahal ketika sudah pada tahap seperti sampai situ, nggak ada lagi yang namanya orang lain. Yang ada hanyalah aku semuanya. Aku yang tajali ke itu, aku yang tajali ke ini, aku yang tajali ini. Dan yang bisa ngomong gitu siapa? Ilah. Dalam diriku ada Tuhan. Orang dalam diriku Tuhan, aku Tuhan. Bisa ngomong ngono ora salah. Tapi bukan maha. Nah, aku Tuhan yo ya Tuhan soalnya. Masa ono ning tanggane Tuhan? Kan enggak ada, semuanya juga Tuhan pada kesadaran itu semuanya. Nah, jadi saya pengen mengajak begini saja. Ayo jangan membuat pemisahan-pemisahan lagi. Ayo jangan membuat menghujat karena berdasarkan kita merasa kita yang benar. Kita tidak pernah mengalami apa yang mereka alami. Karena yang hanya bisa kita alami hanyalah diri kita sendiri. Coba kita melebarkan diri kita sehingga nggak hanya persaudaraan yang terjadi, yang ada adalah kesatuan. Dewi kabeh tunggal sebagai kita jalan di Gusti Allah yang punya tugas untuk menulis bukunya sendiri-sendiri yang nanti disetor di perpustakaan Tuhan.